Pendidikan Agama Islam dan Fiqh kelas 7, Iman kepada Hari Akhir. Materi PAI bab 1 kelas 9 lanjutan iman kepada hari akhir. Peristiwa hari akhir, Islam menjelaskan bahwa hari akhir yang akan terjadi memiliki rangkaian peristiwa. Berikut penjelasan mengenai rangkaian peristiwa-peristiwa di hari akhir. Peristiwa yang akan terjadi di hari akhir: alam barzah, kiamat di hari akhir. 3. Yaumul bas. 4. Yaumul hasyr dan yaumul jam'i. Sedangkan yang kelima, peristiwa yang terjadi yaumul hisab dan yaumul mizan. Yang keenam, yaumul jaza. Dan yang ketujuh, surga dan neraka. Kita wajib mempercayai adanya itu semua. Hikmah beriman pada hari akhir. Penjelasan mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi di hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah alam yang pasti didahului oleh manusia yang telah meninggal dunia, baik dikebumikan atau dikubur ataupun tidak. Alam kubur merupakan alam keempat yang pasti dilalui oleh manusia: alam roh, alam rahim, alam kandungan, alam dunia, dan alam barzah, alam akhir. Alam barzah selain dalam alam kubur dapat diartikan sebagai alam pembatas antara dua dunia, sehingga akhirat tempat menunggu manusia untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu ma fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang dan tidak ada keraguan padanya bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang hidup di dunia. Kiamat pada hari akhir, malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiupan kedua akan membangkitkan manusia pada hari akhir. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiupkanlah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Zumar ayat 68. Yang ketiga, yaumul ba'as. Yaumul ba'as, setelah terjadinya kiamat maka manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Peristiwa kebangkitan manusia tersebut disebut yaumul ba'as. Kebangkitan manusia ditandai dengan adanya tiupan sangkakala dari malaikat Israfil yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdats ila rabbihim yansilun. Dan tiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhan mereka. Yasin ayat 50. Ketika dibangkitkan, orang kafir dan munafik mendadak akan merasakan kebingungan dan merasa celaka. Terjadi karena ketidakyakinan mereka tentang adanya kehidupan akhirat selama masih hidup di dunia. Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Artinya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi. 4. Yaumul hasyr. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang disebut padang mahsyar, yaitu tempat menunggu perhitungan atau hisab amal perbuatan selama hidup dunia. Situasi ini, padang mahsyar, sangatlah sulit, kondisinya sangat panas, semua manusia sibuk dengan pribadi masing-masing atau dirinya sendiri. Pada saat itu keadaan manusia berbeda kecuali dengan amal masing-masing selama hidup di dunia. Semua manusia minta syafaat kepada Nabi dan Rasul, namun hanya Nabi Muhammad yang dapat memberikan syafaat atau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaumul hisab dan mizan.
Yaumul hisab adalah hari perhitungan, sedangkan yaumul mizan adalah hari penimbangan. Suatu yang dihitung dan ditimbang pada yaumul hisab dan yaumul mizan adalah amal manusia selama hidup di dunia. Pada peristiwa tersebut manusia akan mendapatkan buku hasil catatan perbuatan manusia selama hidup di dunia. Perhitungan dan penimbangan amal perbuatan akan mempengaruhi manusia dalam mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bil banina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi, diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedangkan yang tidak ada yang dilakukan. 6. Yaumul hisab adalah manusia akan memasuki fase pembalasan pada hari pembalasan atau disebut yaumul jaza. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan oleh manusia di dunia, baik perbuatan baik maupun perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak amal kebaikannya maka akan mendapatkan balasan surga, dan sebaliknya orang yang amal buruknya lebih banyak maka akan mendapatkan balasan neraka. Allah seadil-adilnya hakim, tidak ada makhluk yang dirugikan maupun dizalimi oleh Allah atas penghakiman yang Allah lakukan kepada para manusia dan makhluk. Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Surat Al-Imran ayat 30. Surga dan neraka. Surga dan neraka merupakan dua tempat kembali yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Penempatan manusia di dalam surga dan neraka tergantung pada amal yang dikerjakan oleh manusia selama dia hidup di dunia. Surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang penuh keindahan dan kenikmatan di dalamnya, dan bersifat kekal yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Surga merupakan sebaik-baiknya tempat kembali. Nama-nama surga yang disediakan oleh Allah: Al-Firdaus, Ma'wa, Khuldi, Na'im, Al-Adn, Darussalam, dan Darul Qarar. Gambaran kondisi surga. Di antaranya luas surga seluas langit dan bumi. Di dalamnya surga terdapat sungai-sungai dan mata air mengalir. Penghuni surga mempunyai istri yang suci. Di dalam surga tidak ada masalah, lelah memperoleh apa yang dia minta dan apa yang dia ingin. Di dalam surga merasa bersaudara dan tidak ada perkataan yang sia-sia, serta ucapan penghormatan dalam surga adalah salam. Allah berfirman, lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yasin surat Yasin 58. Kebalikan dari surga yaitu neraka. Neraka adalah tempat di mana alam akhirat yang disediakan untuk orang-orang yang durhaka ingkar kepada Allah. Mereka itulah orang kafir, musyrik, fasik. Siksa terhadap mereka sangat keras, pedih, kekal. Neraka merupakan seburuk-seburuk tempat untuk kembali. Nama-nama neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala: Jahannam, Wail, Utamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, dan Wahiyah. Gambaran kondisi neraka. Neraka akan ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dijaga oleh malaikat yang keras bengis. Minuman berupa air yang mendidih tidak melekang. Makanan berupa pohon yang berduri dan tidak mengenyangkan. Suara api neraka bergemuruh, menakutkan dan membengkakkan telinga, serta manusia yang berdosa dan iblis menjadi keinginan. Itulah gambaran kondisi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kondisi neraka sebagaimana firman Allah, wa dhillin la
baridin wala karim, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Al-Waqiah 42-4. Hikmah beriman kepada hari akhir. Segala hal yang diperintahkan Allah pasti memiliki banyak hikmah dan terkandung di dalamnya beberapa manfaat. Berikut beberapa hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah: 1. Memperoleh ketenteraman dan ketenangan dalam hidup. 2. Selalu berhati-hati dan penuh perhitungan agar tidak melanggar larangan dan yang dilarang oleh Allah. Menjadikan seorang disiplin dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami ajaran Allah. Selalu ingat terhadap kewajiban dan dengan kesenangan yang dunia, menyadarkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan tidak kekal. Suatu saat kehidupan dunia yang fana akan berakhir dan berlanjut kepada kehidupan akhirat yang kekal. Kondisi kehidupan sesuai dengan amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. 6. Termotivasi untuk selalu taat kepada Allah agar mendapatkan ridho dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi